Kisah cinta antara dua insan yang berbeda haluan di dalam situasi panas antara dua kelompok. Pada tahun 1965, ketegangan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Nahdlatul Ulama (NU) memuncak di berbagai daerah, termasuk Banyuwangi. Kelompok yang dinamakan Bromo Corah yang dipimpin Rekoso dikerahkan untuk mengambil alih lahan secara paksa di Banyuwangi, yang makin memperburuk suasana yang memanas. Saat perebutan lahan secara paksa, para anggota Bromo Corah juga tidak segan melukai para warga. Namun di tengah perebutan itu, anak gadis pemimpin mereka malah mengobati warga itu yang membuat ayahnya marah. Masih nggak ngerti juga kamu, Ning. Masuk. Sementara di tempat lain, seorang pemuda bernama Ihsan sedang menjaga hama di sebuah gubuk. Tiba-tiba, seorang gadis datang dan memberitahu bahwa Bromo Corah datang dan akan merebut lahan. Pokoknya Bromo Corah mau pada datang. Mas Rashid bilang memang untuk kita berhati-hati. Para warga pun akhirnya sembunyi. Gadis itu adalah Ning, putri dari pimpinan Bromo Corah, Rekoso. Dari sinilah cerita cinta Ihsan dan Ning dimulai. Setelah berhasil menyelamatkan warga, Ihsan pun mengantar Ning pulang. Namun sesampainya di kampung Ning, dia bertemu Busok, tangan kanan Rekoso, ayah Ning. Itu punya aku. Busok mengklaim bahwa Ning adalah miliknya. Perkelahian pun akhirnya terjadi. Namun Ihsan yang dibantu Rashid, kakaknya, berhasil kabur dari sana. Malamnya di rumah Ning, ibu dan bapak heran Ning menyendiri di kamar. Ning pun cerita pada ibunya tentang pertemuannya dengan Ihsan, namun ibunya kurang menyetujuinya. Saat pesta panen kampung, Ihsan pergi menjemput Ning secara diam-diam dari rumahnya tanpa izin orang tuanya. Ibuku nggak ngizinin. Ihsan dan Ning pergi menikmati indahnya pemandangan alam laksana orang yang dimabuk asmara. Sementara mereka menikmati kasmarannya, di tengah acara pesta panen, kelompok Bromo Corah datang menyerang kampung Ihsan dan merampas hasil panen mereka. Setelah perampasan itu, kelompok Ansor pun mengadakan rapat dan membuat keputusan untuk menyerang Bromo Corah atau PKI. Namun rencana mereka dibocorkan oleh Zul, seorang pemuda yang merupakan teman Ihsan yang sakit hati karena ditolak masuk sebagai anggota Ansor. Zul pun mengkhianati para Ansor dan teman-temannya. Mereka akan menyerang dari Muncar. Di tengah jalan, saat rombongan truk Ansor bergerak menuju kampung Bromo Corah, mereka dicegat dan diserang oleh kelompok Bromo Corah yang sudah menyiapkan jebakan. Para Ansor yang tak siap akhirnya habis dibantai oleh kelompok Bromo Corah. Mereka disiksa dan dibunuh secara sadis oleh Bromo Corah. Bahkan Rashid, kakak Ihsan, ditawan dan dipaksa untuk menyaksikan teman-temannya disiksa dan dibunuh. Lalu kemudian Rashid pun akhirnya dibunuh juga. Lalu mayat mereka semua ditumpuk di dalam satu lubang yang sudah disiapkan oleh Bromo Corah.
Di tempat lain, Ihsan yang asyik bersama Ning akhirnya mengetahui peristiwa itu dari orang yang berhasil kabur dari penyergapan. Ihsan pun pergi menuju tempat pembantaian tersebut. Di sana dia menemukan banyak sekali darah berceceran. Dia pun mencari kakaknya dan menemukan Rashid di antara tumpukan mayat di dalam lubang. Ihsan pun menangis dan berteriak sedih, hatinya hancur dan perih. Dia kemudian membawa pulang mayat Rashid untuk dikebumikan. Ibu Ihsan pun tak kuat melihat anaknya telah menjadi mayat. Ning yang hadir saat pemakaman Rashid diusir oleh Ibu Ihsan. Pergi kamu. Pak. Saya minta maaf. Ning pun pulang ke rumahnya dan di sana akhirnya dia mengetahui bahwa ibunya sendirilah yang menjadi perancang dari rencana penyergapan tersebut. Ibu juga. Sementara itu di satu tempat, satu kelompok yang dinamakan Gagak Hitam Mereka bersiap disebut Gagak untuk Hitam. menyerang kampung Bromocorah akibat dari pembantaian anggota Ansor tersebut. Langsung dicet air. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang penuh dendam pada anggota PKI karena keluarga mereka pernah dibunuh oleh anggota PKI. Kelompok ini bermaksud menghabisi semua orang-orang yang terafiliasi dengan PKI di kampung Bromocorah. Ihsan yang mengetahui hal itu dari Zul segera pergi ke sana dengan maksud untuk menyelamatkan Ning, kekasihnya. Sementara itu di kampung Bromocorah, kelompok Gagak Hitam telah menyerang. Pertempuran pun terjadi antar kelompok tersebut. Korban berjatuhan dan mayat-mayat bergelimpangan. Akhirnya Rekoso pun kalah dan ditawan bersama Busok. Di depan mata Ning, ayahnya dieksekusi dan dibunuh dengan sadis serta kampungnya dibakar dan dimusnahkan. Untungnya, Ning yang ditawan berhasil diselamatkan oleh Ihsan dan membawanya kabur ke hutan. Di tengah pelarian mereka, seorang warga berteriak memberitahukan keberadaan mereka. Naas, warga tersebut dihabisi oleh Gagak Hitam tersebut. Ihsan dan Ning pun terus berlari namun akhirnya tersudut. Ihsan pun mendorong Ning ke dalam tumpukan mayat untuk menyelamatkannya. Akhirnya Ihsan kepergok oleh kelompok Gagak Hitam itu, lalu diinterogasi agar memberitahukan keberadaan Ning. Namun Ihsan menolak menjawabnya. Dan akhirnya Ihsan pun ditikam dan dibunuh, lalu mayatnya dilempar ke dalam tumpukan mayat tempat Ning berada. Ning yang menyaksikan itu semua hanya bisa menahan suara jeritan tangisnya, sebab kalau dia bersuara sedikit saja, kelompok Gagak Hitam bakalan mengetahui posisinya dan membunuhnya. Akhirnya kelompok Gagak Hitam itu pun pergi dari tempat tersebut setelah tidak berhasil menemukan Ning. Ning pun meratapi mayat Ihsan sebelum akhirnya pergi dari tempat tersebut. Air yang merah darah menjadi saksi pembunuhan sadis tersebut. Ning terus berlari, meninggalkan mayat kekasihnya di sana. Dia terjatuh namun bangkit dan berlari lagi, hingga akhirnya sampai di tempat para pengungsi berkumpul. Ning pun bisa selamat, namun tiada lagi yang tersisa yang bisa menjadi pegangan hidupnya.